Pemilu di Indonesia paling rumit dan paling kompleks di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Idris, anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta. Saya meminta Komisi Pemilihan Umum di semua tingkatan untuk lebih mengintensifkan lagi sosialisasi tata cara pencoblosan, baik itu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, maupun Presiden atau Wakil Presiden. Target audiens sosialisasi ini diharapkan menyasar lebih banyak kalangan pemilih pemula yang baru pertama kali terdaftar sebagai pemilih. Populasi pemilih pemula atau mereka yang baru pertama kali memilih pada pemilu 2024 cukup besar, sehingga harus ada sosialisasi khusus bagi mereka soal tata cara pencoblosan agar suaranya tidak sia-sia. Salah satu bentuk sosialisasi paling efektif adalah KPU di semua tingkatan untuk memperbanyak kegiatan simulasi pencoblosan yang pesertanya adalah pemilih pemula. Dari simulasi ini akan bisa diketahui sejauh mana pemahaman pemilih pemula tentang tata cara pencoblosan yang benar atau sah. Kegiatan simulasi ini efektif untuk memperkecil suara tidak sah akibat kesalahan mencoblos. Pemilu di Indonesia paling rumit dan paling kompleks di dunia. Selain karena harus mencoblos banyak surat suara dalam satu pemilihan, kadang 5, kadang 4, Jakarta kebetulan ada 4 kertas suara. Tata cara pencoblosannya juga rentan membuat suara tidak sah. Misalnya saja, jika ada pemilih pemula yang mencoblos lebih dari satu caleg atau parpol yang disukainya karena tidak paham bahwa hanya boleh mencoblos satu kali, maka suara tidak akan sah. Belum lagi teknis tata cara pencoblosan. Belajar dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, masih ada pemilih yang tidak membuka semua surat suara terlebih dahulu secara utuh. Kemudian menumpuknya menjadi satu, baru kemudian mencoblos. Hasilnya surat suara di bawahnya ikut tercoblos di tempat yang tidak seharusnya. Maka surat suara tidak akan sah. Selain itu, masih sering juga terjadi pemilih mencoblos satu surat suara yang belum terbuka penuh atau sering disebut coblos tembus, sehingga ada lebih dari satu coblosan dalam satu surat suara. Kejadian ini biasanya terjadi pada surat suara yang lebar atau memanjang, misalnya surat suara DPR, DPD, dan DPRD yang daftar calonnya banyak. Oleh karena itu, menjelang hari pencoblosan, saya berharap KPU di semua tingkatan mengintensifkan tata cara pencoblosan sesuai pasal 353 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, terutama kepada pemilih pemula. Selain simulasi, misalnya ke sekolah-sekolah menyasar peserta didik yang sudah berusia 17 tahun pada hari H, tata cara pencoblosan bisa disosialisasikan melalui berbagai media komunikasi yang dekat dengan pemilih pemula, yaitu media sosial. Buatlah konten-konten dengan bahasa dan gaya kekinian, sehingga pemilih pemula lebih aware dan disebarluaskan lewat berbagai platform digital, misalnya Facebook, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Surat suara yang sah sangat berpengaruh terhadap kualitas pemilu. Semakin banyak surat suara yang sah, maka semakin berkualitas juga sebuah pemilu. Demikian dari saya, Fahira Idris, yang saat ini juga menjadi caleg DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta nomor urut 9, meliputi wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahira Idris, teruji dan terbukti.